Bila perlu bikin list harga terus disebar ke komplek-komplek yang dekat dengan material kita gitu kan. Itu pengalaman yang saya di toko bangunan yang laris manis ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Maulana Ceper, channel seputar bahan bangunan. Mantap. Oke, jadi hari ini saya tidak mau membahas harga bahan bangunan. Jadi hari ini saya akan mengasih tips atau kenapa toko bangunan kita sepi ya. Jadi penyebab toko bangunan sepi itu apa saja dan bagaimana solusinya ya. Nah, pengalaman ini saya sering lihat di lapangan ya, karena toko-toko langganan saya mana yang sepi dan mana yang rame. Jadi di sini saya sharing ya. Bukan saya di sini menggurui atau sok tahu ya. Jadi di sini saya cuman mengasih masukan aja atau saran ya penyebab toko bangunan kita sepi. Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan hari ini, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Maulana Ceper, bisa subscribe di bawah ini ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga Anda sehat terus. Oke, kita bahas yang pertama ya. Kenapa toko bangunan bisa sepi pembeli? Untuk yang pertama yaitu masalah harga ya teman-teman ya. Biasanya harga yang tinggi atau yang mahal, jadi pelanggan itu susah untuk balik lagi. Jadi sebisa mungkin kalau bisa sih kita jualnya harga ya sesuai pasaran lah teman-teman. Jadi harga kita jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah juga ya. Jadi harus ya sesuai pasaran lah teman-teman. Nah, kalau bisa setiap barang itu jangan dipukul rata ya teman-teman ya. Jadi kayak barang yang fast moving biasanya kan gitu ya. Jadi itu kalau bisa dijualnya harga yang murah, karena dia bisa narik barang-barang lain ya. Biasanya sih kalau untuk barang-barang yang fast moving itu ngambilnya nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Beda sama yang barang lakunya lama itu biasanya bisa banyak. Kan solusi biar mendapatkan harga kita murah. Solusi yang pertama di sini solusinya yaitu, jadi kalau bisa distributor tangan pertama ya. Nah, untuk distributor diusahakan dibanyakin ya. Misalnya barang dalam ada satu sales doang. Barang dalam ada satu sales doang. Kalau bisa ada 3 teman-teman. Karena buat 3 ini buat perbandingan harga mana yang murah. Biasanya seperti itu ya. Nah, kalau untuk mendapatkan harga yang murah bisa juga dengan pembelian cash ya teman-teman ya. Soalnya tempo sama cash pasti beda harganya. Biasanya kalau misalnya tempo 10.000, nah kalau cash kan biasanya dikurangin berapa persen ya teman-teman ya. Contoh kayak 5% atau berapa, itu kan lumayan. Misalnya harganya awalnya 10.000, terus kalau di cash kan jadi 8.000, itu lumayan. Jadi kita bisa jual 10.000. Itu sih solusinya ya. Jadi penyebabnya harga jual kita mahal, terus solusinya yaitu perbanyak distributor, sama kalau bisa kalau duitnya banyak ya ambil cash aja teman-teman ya kan. Terus penyebab yang kedua di sini yaitu kurangnya pelayanan ya teman-teman ya. Kadang-kadang setiap toko itu beda-beda ya teman-teman ya pelayanannya ya. Ada yang enak dan ada yang orangnya jutek ya kadang-kadang. Tapi kalau kayak saya sebagai pembeli ya, kita beli di toko itu misalnya depan rumah kita gitu kan, tapi orangnya cuek, dari segi omongannya cuek, terus mukanya nggak ngenakin lah, itu males ya untuk beli ya. Terus untuk pengiriman juga diusahakan ya ekspres juga ya teman-teman ya. Pesan hari ini kirim hari ini ya kalau untuk toko material. Jadi diusahakan kirim secepat mungkin ya teman-teman ya. Meskipun pembeli beli satu macam dan dia minta dikirim ya, kita usahakan kirim aja teman-teman. Itu penyebabnya ya. Jadi pelayanan ya, penyebabnya pelayanan. Yang kedua itu makanya
toko bangunan kita sepi, pelayanannya berkurang. Nah, solusinya bagaimana ya? Solusinya ya kita kalau bisa ada orang yang datang mau beli atau tidak ya kita layanin dengan baik ya kan. Terus kalau bisa ya pembelian dikit atau banyak ya kita diusahakan tetap dikirim gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang dikit terus orangnya minta dikirim kita nggak mau ngirim, jangan seperti itu. Nah, toh biasanya ntar kedepannya dia butuh lagi, kalau kita enakan pasti dia bakal balik lagi teman-teman. Itu sih solusinya yang kedua ya. Jadi yang kedua tadi pelayanan ya, pelayanan yang terbaik. Terus solusinya ya itu tadi diusahakan ya semaksimal mungkin lah. Terus yang ketiga ya, jadi yang ketiga di sini kurangnya promosi ya, promosi kita ke konsumen ya, ke pembeli. Jadi biasanya pembeli itu paling seneng, kayak orang Indonesia tahu sendiri ya, maksudnya eh, beli ini dapat ini itu paling seneng ya teman-teman ya. Kalau kalau misalnya kadang-kadang kan tukang-tukang itu yang penting tukang tuh biasanya kan tukang disuruh bos suruh belanja ke material ya, dan tukang itu biasanya ngarepin dari bonus dari toko ya teman-teman. Saya juga merhatiin toko saya, langganan saya, kenapa dia rame. Terus saya tanya ya gitu, maksudnya ngasih tips ke tukang, jadi ngasih bonus teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya kita promosi, terus ngasih bonus ke tukang ya kan, terus ngasih tips, pokoknya sebisa mungkin tukang itu betah sama kita biar dia balik lagi ke kita ya kan. Terus solusinya bagaimana ya? Solusinya ya kita harus banyakin promosi ya teman-teman ya. Solusinya banyakin promosi ke tukang, bila perlu bikin list harga terus disebar ke komplek-komplek yang dekat dengan material kita gitu kan. Itu pengalaman yang saya di toko bangunan yang laris manis ya teman-teman ya. Jadi toko bangunan saya itu benar-benar laris ya kan. Itu kayak gitu solusinya, bikin list harga ya kan, terus kasih tips ke tukang-tukang, itu pasti bakal rame teman-teman. Tukang itu bakal balik lagi karena bakal seneng ya kan belanja di kita, beli ini dapat ini, beli ini dapat tips ya kan. Ya itulah teman-teman, itu penyebab dan solusinya ya kan, supaya toko kita makin maju. Terus yang keempat di sini ya, yang keempat di sini lokasi kita ya. Lokasi kita itu maksudnya kurang strategis ya, kurang rame. Dan meskipun kita tokonya rame ya kan, biasanya kan toko kita rame misalnya toko, tapi kita bukannya di jalan raya terlalu gede gitu loh. Maksudnya hanya mobil-mobil doang lalu yang lewat. Jadi untuk komplek perumahannya itu kurang ya. Jadi dekat-dekat pabrik itu biasanya sih berkurang ya teman-teman ya. Beda sama yang di komplek ya teman-teman ya. Jadi diusahakan ya lokasi kita nyari yang strategis gitu lah teman. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ya kita ya nyari tempat yang benar-benar prospek ke depannya teman-teman. Jadi misalnya kita lagi mau bangun tempat material ya atau toko bangunan, kalau bisa nyari yang lahannya prospek ke depannya, biar ke depannya toko kita rame terus. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi misalnya di lokasi daerah, contoh kayak di daerah Cilengsi atau Jonggol, itu kan maksudnya lahannya lagi mau ke depannya prospek ya, banyak perumahan. Nah kayak gitu. Jadi kita kalau bisa buka di material yang prospek ke depannya dan padat penduduknya. Itu aja sih teman-teman ya sharing hari ini ya. Jadi ada 4 penyebab kenapa toko kita sepi, dan solusinya seperti tadi yang saya jelaskan ya teman-teman ya. Semoga video singkat dari saya bermanfaat buat teman-teman yang khususnya mau buka toko usaha bangunan ya. Saya hanya sharing apa yang saya tahu, yang saya tanya ke toko langganan saya sendiri ya. Saya juga baru jadi sales itu belum lama, sekitar 5 tahun sampai 6 tahun lah ya teman-teman. Tapi saya sering merhatiin toko-toko yang laris ya atau rame ya pembelinya. Itu aja solusinya teman-teman. Jadi
Oke teman-teman, video kali ini sampai sini aja ya. Semoga video singkat dari saya bermanfaat buat teman-teman yang khususnya mau buka usaha toko bangunan. Terima kasih, salam sukses, salam orderan.